Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya, amin. Oke, pada video kali ini saya akan mereaksi kembali kejadian-kejadian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Nah, sebagai warga negara yang cinta akan tanah air, yang pasti kita semua nggak mau kan kalau negara ini dibikin gaduh oleh sekelompok orang yang memang dari dulu tidak mendukung pemerintah yang secara sah menurut konstitusi. Nah, ini karena memang mau menjelang pilpres ya sudah biasalah untuk kelompok-kelompok tertentu membuat gaduh di negeri ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang tokoh ya hukum tata negara katanya sih. Nah, ini sempat membuat gaduh sebelumnya terkait putusan MK yang dibocorkan ya, yang dibocorkan dulu katanya proporsional tertutup. Tapi ternyata MK memutuskan proporsional terbuka. Berarti ini kan hoax. Nah, lagi-lagi beliau ini membuat statement ya, bahwasanya katanya Anies Baswedan salah satu capres 2024 yang dimana kita tahu sendiri bahwa Pak Anies ini adalah tokoh yang digambarkan ya bertentangan dengan pemerintah yang sekarang ya, bertentangan dengan Pak Jokowi. Nah, ini pastinya kemungkinan besar adalah pendukung Pak Anies ya memang. Nah, ini beliau memberikan statement, memberikan wacana yang memang sengaja dibuat gaduh masyarakat ya, bahwasanya katanya Pak Anies Baswedan ini akan ditersangkakan oleh KPK terkait, kalau KPK pasti dugaan kasus korupsi. Nah, padahal KPK belum mengumumkan apa-apa ya, tapi kok sudah muncul diberi katakan wacana seperti itu oleh Pak Denny Indrayana yang katanya hukum tata negara ini. Nah, ini niatnya apa? Yang pasti nanti kalau memang menjadi tersangka karena memang melakukan perbuatan melawan hukum karena dugaan korupsi, yaitu pasti KPK punya alat bukti yang kuat ya, memang murni hukum bukan politik ya. Nah, ini beliau seakan-akan dijegal ya, Pak Anies ini seakan-akan dijegal sebelum maju menjadi capres 2024 ya. Mungkin nanti biar terus menyerang dan menyalahkan pemerintah, mungkin biar dianggap pemerintah ini mengintervensi KPK, seperti itulah. Nah, bagaimana berita-beritanya dan video-videonya langsung saja kita simak ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 terus berlangsung. Denny menyatakan ia mendapatkan kabar bahwa Anies akan segera menjadi tersangka. Denny menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan telah mencium gelagat penetapan Anies sebagai tersangka. Sebagai skenario pamungkas untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Denny tak mengatakan kasus apa yang akan menjerat Anies, dia hanya mengatakan KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies. Menurut informasi yang dia dapatkan dari seorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Denny Indrayana menilai penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dia juga menyinggung soal pengambil alihan secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. KPK ogah tanggapi cuitan Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Udah nonton kan video sebelumnya? Saat Denny Indrayana bilang kalau Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Nih langsung diulti sama KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut bahwa KPK nggak akan merespon Denny Indrayana soal status hukum Anies Baswedan di Formula E. Ia juga menegaskan bahwa KPK adalah penegak hukum, jadi segala proses yang berlangsung ya berdasarkan alat bukti, bukan sekedar komentar-komentar yang berbasis asumsi dan persepsi. Meskipun memang ada proses penyelidikan soal dugaan kasus korupsi di Formula E, namun hingga kini KPK belum menentukan tersangkanya.
Denny Indrayana sebar rumor KPK segera mengumumkan Anies tersangka dugaan kasus korupsi Formula E. Sudirman Said mengatakan Denny tak mungkin ngarang. Yang percaya katakan amin. Kena. Denny Indrayana dapat info bahwa Anies Baswedan segera akan jadi tersangka KPK. Alhamdulillah. Denny Indrayana kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan menyebut bahwa Anies Baswedan segera menjadi tersangka KPK. Dalam unggahannya di Twitter miliknya, dukun politik Denny Indrayana mengatakan bahwa pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana, yaitu untuk menjegal Anies Baswedan yang telah menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini memecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies akan segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi. Sesuai pesanan kuasa status quo, unggahnya di akun Twitternya. Denny Indrayana juga menyebut bahwa Jokowi telah menggunakan 9 strategi dan 10 sempurna untuk melanggengkan kekuasaan. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut dirinya mendapatkan informasi tentang penetapan Anies sebagai tersangka KPK. Denny menyebut bahwa bukan dirinya saja yang menyatakan, tapi kabar itu pun sudah menjadi informasi. Denny menuturkan bahwa skenario tersebut merupakan skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan dalam keterangan resminya di Twitter Denny Indrayana pada Rabu 21 Juni 2023. Ia mengatakan bahwa informasi penetapan Anies sebagai tersangka KPK sudah beredar di banyak kesempatan. Selain dirinya, Denny menyebut bahwa aktivis Ferry Amsari dan ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar juga mengungkap hal yang sama di beberapa podcast. Ia mengatakan bahwa penetapan tersangka itu sebagai aksi penjegalan Anies menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Denny mengaku tidak terkejut dengan informasi tersebut. Ia lantas menyatakan pernah menulis pernyataan terkait Jokowi yang mendukung Ganjar dengan mencadangkan Prabowo namun menolak Anies. Di mana dalam tulisan itu, ia mengatakan Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Denny pun menjelaskan ke-10 dari pernyataannya itu. Lebih lanjut, Denny mengaku bahwa pernyataannya pada 24 April 2023 satu persatu mulai terbukti. Ia pun berharap Jokowi menghentikan aksi cawe-cawe termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Denny lantas berkesimpulan bahwa hal itu dilakukan Jokowi untuk menimbulkan kegaduhan yang berujung menunda pemilu sehingga memperpanjang masa jabatannya sendiri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana baru-baru ini mengejutkan publik. Adapun pada Rabu 21 Juni 2023, Denny sebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK. Ia mengatakan kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Adapun dikatakannya bukan hanya dirinya, banyak yang sudah menyatakannya. Ia menuturkan pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Disebut Denny setelah KPK 19 kali ekspos seorang anggota DPR sebut Anies segera jadi tersangka. Ia mengatakan makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi.
Anies Baswedan disebut segera jadi tersangka KPK. Mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali membuat heboh. Dalam keterangan yang diterima Rabu 21 Juni, Denny menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK. Disebut Denny setelah KPK 19 kali ekspos ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka. Denny mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini karena ia menyatakan pernah menulis bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi dengan 10 sempurna. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali mengaku mendapatkan informasi. Kali ini Denny mengungkapkan kabar bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK. Denny menyatakan bahwa penetapan Anies sebagai tersangka adalah skenario pamungkas untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Namun Denny tak menyebut secara jelas kasus apa yang akan menjerat Anies. Ia hanya menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies. Denny mengaku informasi itu didapatkan dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara itu, juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengatakan, ucapan Denny Indrayana hampir selalu menjadi kebenaran. Sudirman Said berterima kasih kepada Denny karena sudah diperingatkan, meski dirinya berharap ucapan Denny itu tidak terjadi. Sudirman juga menegaskan, jika benar Anies akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik penjegalan, maka tindakan itu harus dilawan. Hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya. Ya, dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang, memang kan ada masalah politiknya, menurut saya itu formula ya harus dilawan gitu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi. Ia juga menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, itu tadi ya, Sobat YouTube semua, terkait mengenai informasi dari ya mungkin kalau dibilang tokoh tata hukum negara sepakat apa enggak ya, karena sudah banyak menyebarkan mulai kemarin ya, sudah banyak menyebarkan berita hoax ya, seolah-olah Anies ini dijegal oleh pemerintah. Wah, padahal kalau memang ada masalah kan di kasus Formula E ini memang dalam penanganan ya, karena memang ada dugaan di mana ya karena Formula E ini nggak boleh dibiayai oleh APBD ya, karena bukan olahraga yang bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, ini kalau memang ada dugaan kasus korupsi, ya ngapain disangkut-sangkutkan dengan politik, malah menuduh pemerintah menjegal ya. Biasalah itu, ya namanya juga politik, pasti saling tuduh seperti itu. Oke, silakan tanggapan Anda semua di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.